Sementara itu, Polda Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Iwayan Agus Wartama, pria difabel tanpa dua lengan, sebagai tersangka kekerasan seksual. Polisi telah mengumpulkan alat bukti berupa hasil visum dan memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan Iwayan Agus Wartama, pria difabel tanpa dua lengan, sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan telah mengantongi beberapa alat bukti berupa keterangan saksi dari teman korban penjaga homestay. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari saksi yang hampir mengalami peristiwa pidana oleh Agus. Setelah keterangan saksi, menurut Syarif pihaknya juga memiliki alat bukti lain berupa keterangan dari 2 orang ahli, seorang dokter dan seorang psikolog. Dari hasil visum terhadap korban menunjukkan adanya luka lecet yang menjadi tanda tindak kekerasan seksual. Begitupun hasil pemeriksaan psikologi yang menempatkan korban berada pada kondisi rawan terpapar pelecehan seksual. Jadi perkara ini mungkin teman-teman sekalian sudah paham dan semua pemberitaan sudah ada bahwa bermula dari ada laporan masuk kepada kita lakukan proses penyelidikan, di mana dalam proses penyelidikan ini ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti, kita tetaplah Agus sebagai tersangka. Di sisi lain, berdasarkan hasil analisis psikologis terhadap Agus, ditemukan kecenderungan untuk membaca situasi dan mengatur ulang strategi. Atas dasar itu, Syarif mengungkapkan pelaku dinilai lihai, mahir, dan sudah terbiasa. Ahli juga menemukan ketidakserasian ucapan dari pelaku. Dan saat ini, si Agus merupakan tahanan kota. Ya, tahanan kota. Tahanan rumah, ya salah. Kami ulangi, tahanan rumah. Kenapa kita tidak lakukan penahanan? Pertama, salah satu kondisi yang ada saat ini, ya, kondisi yang pelaku saat ini. Yang kedua, sarana kita yang ada di Polda ini belum memadai terkait dengan penempatan disabilitas. Yang ketiga, dia kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi kita lakukan tahanan rumah. Agus dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan seksual. Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Agus dilaporkan oleh korban berinisial MA. Dalam laporan MA, menerima kekerasan seksual fisik oleh Agus pada 7 Oktober 2024 lalu di sebuah homestay atau penginapan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, tim liputan NTV melaporkan. Polda NTB menegaskan Iwayan Agus Wartama, pria difabel, ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, bukan pemerkosaan seperti yang viral di media sosial. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan polisi melakukan proses yang panjang hingga akhirnya menetapkan Agus sebagai tersangka. Menurut Syarif, kasus itu diselidiki polisi usai korban melapor pada 7 Oktober lalu. Perlu teman-teman media dan masyarakat tahu bahwa perkara ini bukan perkara yang seperti apa yang dianggap atau dibayangkan oleh masyarakat dan teman-teman sekalian. Perkara ini merupakan bukan perkara pemerkosaan yang kita anggap bahwa pemerkosaan itu ada dengan melakukan kekerasan fisik, melakukan dengan anggota lengkap tubuh dengan segala macamnya. Bukan itu. Jadi apa yang dilaporkan ini adalah bagaimana terjadi peristiwa pelecehan seksual yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Dan undang-undang pasal yang diterapkan adalah pasal 6C, undang-undang spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, bukan undang-undang pemerkosaan ataupun KUHP sebagaimana yang diatur dalam 285.